Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target. Baik rekan-rekan semua, update outlook untuk 1 minggu ke depan ya, dimulai nanti tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025. Sebelum masuk ke teknikal ya, untuk minggu depan rekomendasi broker ada EBS. Kenapa harus EBS? Karena ada akun Sen, di mana ini cocok untuk menguji strategi ya, dan terutama bagi pemula yang mungkin baru gabung atau belajar untuk investasi di dalam dunia trading ya. Tentunya risiko ini akan semakin kecil, diimbangi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar juga ya. Hindari overload, overtrade, full layar, full margin, sebisa mungkin dihindari, karena kunci kesuksesan di dalam dunia trading itu adalah disiplin dan bisa kontrol emosi. Khusus untuk link akun Sen ada di kolom deskripsi. Tanpa link yang ada di deskripsi, akun Sen tidak akan bisa diakses di FBS ya. Kelebihan yang lain, baik deposit ataupun withdraw itu cepet banget, hitungan menit. Pairnya pun lengkap, forex mayor ataupun minor, komoditi contoh misalkan silver, gold ataupun oil, dan Nasdaq. Kripto pun juga tersedia di FBS ya. Platformnya ada dua, MT4 dan MT5, cuman saya menyarankan di MT5-nya. Nanti bisa dicek sendiri, kemudian lanjut ke fundamentalnya, flashback sedikit mengenai data NFP yang kemarin ya. Jadi kita lihatin dulu dari rata-rata pendapatan per jam yang kemarin itu ada penurunan yang sebelumnya direvisi, ini sudah diantisipasi di video yang sebelumnya. 0,5% adalah data yang sebelumnya, tetapi direvisi menjadi 0,4. Perkiraannya turun menjadi 0,3, tentunya ini negatif. Dan dari NFP-nya sebenarnya ini adalah positif, tetapi kenapa di sini merah? Karena aktualnya ini diambil dari perkiraan yang 159, ternyata kan 151. Makanya di sini warnanya adalah merah. Tetapi kalau kita lihatin dari data yang sebelumnya, sebenarnya untuk NFP sendiri itu ada penambahan sebesar 26 ribuan lah. Jadi positif, tetapi ini netral kalau gambaran dari saya ya. Jadi ada peningkatan dari segi NFP, tetapi dari penganggurannya itu ada peningkatan 4% menjadi 4,1. Tetapi kalau kita lihatin dari segi contoh di gold ya, masih tetap berlanjut untuk sideways-nya, tidak mau bergerak secara signifikan kedorong ke atas ataupun kedorong ke bawah. Kemungkinan sih pergerakan ataupun tren jangka pendeknya akan terjadi di minggu depan ya. Dan kalau nggak salah sih sekitar tanggal 11 itu ada LDR, coba nanti dicek ya. Kemudian masuk ke fundamental yang akan menjadi fokus untuk minggu depan. Untuk hari Senin kosong, kemudian Selasa itu ada JLOT, kemudian di hari Rabunya ada indeks harga konsumen yang akan dirilis ya. Diperkirakan ini juga ada penurunan sih. Cuman untuk aktualnya berapa nanti juga kita akan cek lebih lanjut ya, karena masih belum keluar semua. Dan dari Kanada ini akan rilis suku bunga, kurang lebihnya di 20.45 waktu Indonesia Barat ya, dan ada perubahan jam mengingat untuk Amerika saat ini sudah memasuki musim panas ya, yang sebelumnya 20.30 sekarang maju 1 jam lebih awal di 19.30. Untuk hari Kamisnya klaim pengangguran awal juga akan dirilis dan indeks harga produsen ini juga diperkirakan ada penurunan ya. Dan di hari Jumatnya itu fokusnya di Inggris, Amerika kosong, nanti kita akan bahasin di video lanjutan ya. Jadi untuk gambaran dari segi fundamental untuk minggu depan ini, kemungkinan yang akan menjadi fokusnya adalah di hari Rabu, tetapi hati-hati, perkiraan sih tanggal 11 ada LDR, jadi ada potensi kemungkinan volatility juga bisa signifikan. Selanjutnya adalah masuk ke indeks dolar. Jadi untuk pergerakan indeks dolar ini minggu yang kemarin ini kan full bearish ya, kuat banget penurunannya, dan tidak ada ataupun belum ada tanda-tanda koreksi ya di minggu yang kemarin. Tetapi kalau misalkan untuk level area SRP-nya ini saya tarik dari low sampai dengan high-nya, diperuntukkan pergerakan 1 minggu ke depan ya. Sebagai batasan pantau overnya, resisten 3 dan 4 itu berada di 111 sampai dengan 112. Cuman sih saya nggak antisipasi mendadak langsung menguat ke level area tersebut ya, karena penurunannya di minggu yang kemarin ini sangat kuat. Kemudian resisten 2-nya 109, resisten pertama sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya itu jatuhnya di 10688 sampai dengan 107.57. Kalaupun untuk indeks dolar kembali naik dalam waktu 1 minggu ke depan, batasan pantau overnya sementara berada di antara resisten pertama sampai dengan history high minggu yang sebelumnya terlebih dahulu. Di kiri di sini kan juga ada zona supply. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya 105.500 dengan batas atasnya berada di 106 dan batas bawahnya berada di 105 atau zona yang saya blok abu-abu. Support pertama sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya adalah zona yang saya blok orange di sini, 104.100 dan 103.44 ya. Support 2-nya 102, batas pantau overnya ada level 100 dan 99.000. Untuk minggu depan saya masih belum antisipasi ke sana terlebih dahulu ya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, untuk open market di minggu depan ini itu kan berada di area support.
atau di bawahnya support ya, yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kunci penurunan lebih lanjut itu berada di story low di minggu yang sebelumnya 10344. Misalkan mampu melewati atau bergerak di bawah level area tersebut, yang akan menjadi next target selanjutnya itu kurang lebih sementara adalah di zona minor sebelum melanjutkan perjalanan ke support 2 weekly terlebih dahulu ya. Untuk zona minornya itu jatuh di zona yang saya blok merah 102.900 sampai dengan 102.58. Ini antisipasinya misalkan indeks dolar lanjut turun ke bawah terlebih dahulu. Tetapi kalau minggu depan ini dia mampu maintain kembali di atasnya support pertama weekly 104.13 atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, ada dua zona pantau yang akan menjadi antisipasi untuk koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah. Sebagai level area minor bagian atas itu kurang lebih jatuh di kisaran 104.67 sampai dengan 104.45 ya, zona bagian atas blok merah di sini. Kemungkinan kalaupun ada koreksi, pantau terlebih dahulu di area 104.500-an lah kurang lebih. Baru kalau misalkan ada konfirmasi penerusan harga yang akan menjadi next target untuk koreksinya kemungkinan agak sedikit tinggi 105.500 ini sebagai pivot weekly, dan di kirinya di sini kan juga bertumpuk dengan zona supply ya. Batas bawah pivot juga ada zona supply, batas atas pivotnya juga ada zona supply. Jadi untuk indeks dolar pergerakan 1 minggu ke depan nanti ya, saya lebih prepare memang sih ada potensi ini kuat banget untuk penurunannya, tetapi antisipasi. Mengingat untuk minggu yang sebelumnya ini kan full down, masih belum ada tanda-tanda koreksi sama sekali. Jadi ya tetap antisipasi, hati-hati. Misalkan potensial terjadi koreksi itu nanti ada, syaratnya adalah indeks dolar harus mampu maintain terlebih dahulu di atasnya 10413, baru ada potensi arah level minor 10446 sampai dengan 104.67. Maksimum sementara itu berada di zona tengah atau sebagai pivot yang berada di 105.500. Kemudian untuk gold, flashback sedikit ya, untuk pergerakan minggu yang sebelumnya ini kan open marketnya berada di area support, kemudian kenaikannya itu ketahan di level area resisten punyanya monthly 2925 ya, dan masih belum mampu mencapai level area resisten pertama weekly yang berada di 2935. Kunci kenaikan yang dibahasin di video yang sebelumnya itu kan berada di 2935. Selama level area tersebut bertahan, hati-hati waspadai potensial arah bawah atau minimal kemungkinan sideways akan berlanjut. Meskipun dari NFP kemarin ya kategorinya adalah negatif, kenyataannya pergerakan di gold itu masih belum mampu break up ataupun breakdown ya, masih sideways-nya itu tetap berlanjut. Mengingat untuk level area SRP weekly untuk minggu yang sebelumnya ini sudah selesai, ada level area baru weekly kembali, jadi ini saya hapus terlebih dahulu sebelum masuk ke SRP weekly ya. Jadi flashback sedikit untuk pergerakan monthly-nya yang dimulai dari tanggal 1 Maret kemarin ya. Pergerakan ini dia bermain-main di level area resisten pertama monthly. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya 2925 ini kurang lebih ya, dia ketahan di level area tersebut. Kemudian di batas atas pivotnya yang berada di 2887, di sini kan juga ada zona demand ya. Ketika ada penurunan dari segi time frame kecilnya, dia masih mampu menahan pergerakan di level area zona demand yang ada di bawah di sini ya. Tetapi kenaikannya pun dia ringnya pun terbatas. Kalau kita tarik ke kiri di sini juga ada zona yang bertumpuk dengan level area resisten pertama monthly. Dan untuk level area SRP monthly itu berlaku nanti sampai dengan tanggal 31 Maret 2025. Batasan pantau over memang ada harga 3100-an dan 3150, tetapi saya tidak antisipasi ke sana terlebih dahulu. Nanti kita lihatin progresnya pelan-pelan ya. Kemudian resisten 2-nya ada level 3017, dan untuk history high monthly yang sebelumnya itu berada di 2955. Posisi harga saat ini itu masih berada di bawahnya level area resisten pertama monthly 2925, zona tengah atau sebagai pivot monthly 2864. Support pertama itu di kisaran 2802 ya. Jadi untuk level area support ini masih fresh. Tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame weekly-nya, misalkan untuk level area SRP saya tarik dari low sampai dengan high-nya yang diperuntukkan 1 minggu ke depan nanti. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, open market itu berada di kurang lebihnya sedikit di atasnya pivot, tetapi masih berada di bawahnya level area resisten pertama weekly 2919 ya, ini kalau pembulatannya. Jadi bagian atas itu ada 3 level area yang menumpuk di antara 2930 sebagai history high minggu yang sebelumnya, 2925 sebagai resisten pertama monthly, dan resisten pertama weekly 2918. Jadi waspadai misalkan untuk gold 1 minggu ke depan ada kenaikan dari segi time frame kecilnya selama zona yang saya blok hijau di sini masih belum di break. Hati-hati, waspadai potensial yang pertama adalah sideways
bisa aja berlanjut. Yang kedua adalah sebelum naik lebih tinggi, yang saya khawatirkan dia ada ayunan terlebih dahulu ke bawah sebelum naik secara signifikan ya. Ini yang akan menjadi antisipasi minggu depan. Kemudian untuk resisten keduanya itu juga bertumpuk dengan punyanya monthly, dua level area menumpuk di 2954 sampai dengan 2956 ya. Kemudian sebagai resisten 3 ataupun 4 sebagai batasan pantau over weekly satu minggu ke depan ini jatuh di kisaran blok biru 2990 sampai dengan 3007 ya. Cuman saya nggak antisipasi ke sana terlebih dahulu. Kalaupun ada kenaikan, fokus maksimum sementara berada di antara 2955 terlebih dahulu ya, karena ada 3 level area bagian atas yang menumpuk ini yang mesti diwaspadai dan dihati-hati. Untuk minggu depan ini zona tengah atau sebagai pivotnya itu jatuh di kisaran zona yang saya blok abu-abu kurang lebih 2904. Pivotnya 2895, batas bawah pivot ini juga bertumpuk dengan punyanya monthly berada di 2886. Kunci penurunannya untuk koreksi gold satu minggu ke depan itu berada di antara 2886. Selama pergerakan misalkan dari segi time frame kecilnya nanti ada penurunan, tetapi kalau daily close-nya atau minimal H4-nya masih belum mampu tutup di bawahnya 2886, waspadai, bisa aja ini mendadak kembali ke atas. Untuk targetnya kalau misalkan ketahan itu berada di 2918 terlebih dahulu ya, tetapi nanti kita lihatin dulu progres untuk satu minggu ke depan itu seperti apa, apakah dia membuat konfirmasi untuk koreksi ke bawah atau tidaknya, tergantung dari level kunci kisaran di 2886. Selama aman, waspadai, bisa aja sideways berlanjut atau dia kedorong ke atas terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan ada konfirmasi minimal H4 mampu body candle-nya tutup di bawah level area tersebut, di bagian atau area support ini juga ada 3 level area menumpuk. Support pertama weekly 2871, kemudian pivot monthly berada di 2864, dan sebagai history low di minggu yang sebelumnya itu kurang lebih jatuhnya di kisaran 2859 ya. Ini yang akan menjadi next target. Misalkan dari segi time frame kecilnya nanti gold terkoreksi terlebih dahulu, yang akan menjadi antisipasi adalah di zona yang saya blok orange bagian bawah. Tetapi kalau misalkan ada penurunan lebih lanjut, batasan pantau overnya untuk support 3 dan support 4 weekly itu ada harga 2800 sampai dengan 2787 ya. Tidak menutup kemungkinan gold akan ke sana terlebih dahulu. Nanti kita lihatin dulu progresnya pelan-pelan sambil menunggu pola pembentukan lebih lanjut untuk minggu depan ya. Dan hati-hati di support 2, di sini juga ada 2 level area menumpuk. Kalau saya tarik ke kiri, di sini juga ada bekas-bekas history yang pernah di retest antara 2836 pembulatan sampai dengan 2841 ini. Hati-hati kalau kita lihatin, karena untuk gold saat ini itu masih lanjut sideways-nya. Untuk minggu depan ini tetap waspadai, misalkan time frame kecilnya ini berlanjut, kurang lebih batasan atas untuk sideways-nya di antara 3 level area resisten pertama weekly sampai dengan history high minggu yang sebelumnya. Kalaupun kedorong ke bawah, untuk sideways ring areanya berada di 2895 sampai dengan 2886. Tetapi kalau kehilangan level area 2886, baru antisipasinya ke area support sampai dengan pivot monthly yang berada di antara 2871 sampai dengan 2864 ya. Jadi saya lebih prepare dikarenakan untuk sideways-nya, misalkan mau dijadikan untuk cari ancang-ancang setup buy ataupun setup sell, cek di time frame H1. Saya tidak menyarankan time frame di bawah M15 karena terlalu berisiko untuk day trade-nya ya, kecuali kalau scalping sih terserah, bebas, cuman saya nggak suka scalping, saya lebih ke day trade dan swing. Kalaupun nanti misalkan dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy ataupun setup sell, cek ketika ada pergerakan ke dorong ke atas, apakah ada konfirmasi reversal, pembalikan arah dari segi time frame kecilnya. Misalkan ada, ya tidak salah juga kalau misalkan dijadikan untuk ancang-ancang setup sell terlebih dahulu, memanfaatkan sideways-nya, dan dari segi TP-nya itu berada di antara 2904. Tetapi kalau misalkan dia kedorong ke bawah dan level area 2886 ini aman, baru setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah kedorong ke atas untuk cari ancang-ancang setup buy, jangan jauh-jauh di antara 2918 sampai dengan 2925 ya. Tetapi untuk swingnya, saya lebih menunggu dulu apakah untuk gold satu minggu ke depan ini dia mampu daily close-nya tutup di atasnya 2930 atau tidak. Kalau misalkan mampu, kemungkinan untuk planning swing yang pertama itu bisa aja untuk cari ancang-ancang setup buy, tapi dari segi targetnya tidak bisa jauh-jauh yang berada di 2954 ya. Ini misalkan dia tidak mau kedorong ke bawah, lebih memilih bergerak ke atas. Cuman harapan saya sih mudah-mudahan ada sedikit koreksi kedorong ke bawah, karena di kiri di sini kan juga ada
potensi zona demand yang kuat ya, yang berada di 2871 sampai dengan 2859. Mudah-mudahan sih masih ada kesempatan untuk koreksi dulu ke bawah untuk cari ancang setup swing buy-nya. Tentunya kalau misalkan dapat di sini resiko akan lebih kecil ya. Untuk stop loss-nya itu berada di bawahnya 2850. Jadi saya lebih prepare untuk day trade-nya, kemungkinan akan ada buy ataupun sell, nanti akan saya cek di antara 3 level area bagian atas dan 2 level area bagian bawah. Tetapi saya untuk swing-nya itu lebih menunggu terlebih dahulu apakah nanti ideal untuk cari ancang-ancang setup swing buy-nya atau justru kebalikannya untuk cari ancang-ancang swing sell-nya. Nanti tergantung pola pembentukan lebih lanjut di hari Senin ya. Nanti khusus untuk swing-nya akan saya update di video lanjutan, mengingat posisi harga saat ini itu sideways dan belum ada tanda-tanda akan selesai. Kesimpulan, gold 1 minggu ke depan kalaupun ada kedorong ke atas 2955 ini akan menjadi target sementaranya atau sebagai batasan pantau over untuk 1 minggu ke depan. Hati-hati di antara resisten pertama sampai dengan history high minggu yang sebelumnya. Zona tengah atau sebagai pivotnya 2895, lepas dari 2886 sebagai batas bawah pivot. Kalaupun dia terkoreksi ke bawah, kemungkinan ringnya terbatas 2871 sampai dengan 2859 terlebih dahulu. Memang ada potensi kemungkinan bisa aja kedorong lebih lanjut ke bawah 2841 sampai dengan 2836. Cuman ini nanti akan saya bahasin di video lanjutan ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4, misalkan untuk level area SRP 1 minggu ke depan, kalau misalkan dicatat, silahkan dan sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Biasanya sentuhan pertama di level area SRP dari segi time frame kecilnya, biasanya itu ada reaksi ya, cuma nanti PR-nya adalah reaksinya itu adalah reaksi penerusan harga atau konfirmasi reversalnya, kemungkinan bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang jangka pendek baik buy ataupun sell ya. Nanti silahkan cek sendiri dan diimbangi juga dengan analisa masing-masing untuk level area SRP-nya. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Jadi pergerakan Bitcoin itu bermain-main kembali di zona tengah atau sebagai pivot ya. Cuman untuk level area SRP-nya itu ini saya anggap sudah selesai, karena untuk 1 minggu ke depan ini ada level baru kembali ya, tetapi saya tariknya adalah di minggu yang saat ini masih berjalan. Misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya untuk menentukan pergerakan Bitcoin 1 minggu ke depan, ada beberapa level area yang mesti diantisipasi. Batas atasnya atau zona pantau over 1 minggu ke depan itu jatuhnya di 105 sampai dengan 108 500-an lah kurang lebih, atau zona yang saya blok biru, cuman saya tidak antisipasi ke sana terlebih dahulu. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, kemungkinan ini kelihatan banget resisten 2-nya yang berada di 98.800-an di kiri itu kurang lebih juga banyak banget reaksi ketika menyentuh level area tersebut ya. Kalaupun Bitcoin mendadak spike ke atas, contoh kayak di minggu yang sebelumnya ya, yang kurang lebih ada di sini, saya lebih prefer batas pantau over untuk 1 minggu ke depan Bitcoin adalah di kisaran 98.800-an terlebih dahulu. Kalaupun kedorong di atas level area tersebut, kemungkinan masih agak berat. Dan sebagai zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di 88.000 dengan batas atasnya berada di 89.700-an, batas bawah pivot itu berada di 86.400-an atau zona yang saya blok abu-abu di sini ya. Kemudian resisten pertama 92.300-an, support pertama 83.067, ada potensi bisa aja untuk minggu ini sebelum Bitcoin lanjut ke dorong ke atas ya, hati-hati kemungkinan ada potensi diambil zona yang saya blok orange. Kemudian untuk pergerakan 1 minggu ke depan ini, Bitcoin selama dia masih belum break di antara kedua zona orange, bagian atas atau bagian bawah di sini, jangka panjang kemungkinan masih belum ada tren ya, karena history high-nya itu di 94.500-an, history low-nya berada di 81.500-an. Tetapi kalau misalkan kehilangan history low di minggu yang sebelumnya, level area yang akan menjadi antisipasi 77.000-an ini untuk swing tentunya sih lebih ideal ya. Tetapi pertanyaannya adalah mampu atau tidak Bitcoin bergerak ke bawah. Kalau misalkan mampu ya tentunya risiko lebih minim, tetapi kalau misalkan tidak mampu, planning untuk cari ancang-ancang setup buy, pantau di antara 83.600 sampai dengan 81.500-an terlebih dahulu. Misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, tentunya lebih ideal misalkan dijadikan untuk cari ancang-ancang setup buy. Kalau saya gambar kurang lebihnya ya, misalkan ini valid tetapi ini masih off, belum bisa digunakan, setelah ada kesempatan misalkan ini kedorong ke bawah ya, ini abaikan terlebih dahulu, jangan langsung dicomot sebelum ada konfirmasi pembalikan arah kembali ya. Misalkan itu nanti ada dan sudah mampu bergerak di atasnya 83.600-an, baru kalau mau dijadikan cari ancang-ancang setup buy,
lebih ideal dari segi targetnya itu berada di resisten pertama weekly, kurang lebih di sini juga ada zona supply atau bekas-bekas support resisten ya kalau kita lihatin, ataupun ditarik ke kiri. Dan dari segi cara untuk stop lossnya itu berada di bawahnya 80.700-an lah, sedikit di bawah level area tersebut untuk menekan lebih minim ya, risk rewardnya 1/3 ini tentunya dapat lah. Jadi untuk level area SRP-nya untuk Bitcoin ya untuk minggu depan kalau misalkan mau dicatat ya monggo silahkan, tetapi sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Untuk planning saya lebih prefer menunggu dulu apakah mau kedorong ke bawah. Kalau misalkan mau, selama history low minggu yang sebelumnya ini aman, ada konfirmasi pembalikan arah di atasnya 83.600, kemungkinan saya akan masuk untuk cari ancang-ancang setup buy dengan targetnya berada di 92.300-an lah kurang lebih. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Untuk update-nya, hari Senin malam akan saya update ya untuk pola pembentukan lebih lanjutnya. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.